Planet kita ini lagi teriak minta tolong, SOS. Tapi, untungnya kita punya semua alat buat menjawabnya. Selamat datang di pembahasan kita tentang perombakan ekologis, sebuah perjalanan untuk memahami krisis yang kita hadapi sampai merancang cetak biru untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Oke, jadi dari mana kita mulai? Nah, sebelum kita ngomongin solusi-solusi keren, kita harus hadapi dulu kenyataannya. Dan kenyataannya, ya, planet kita ini lagi dalam kondisi kode merah. Mari kita coba pahami dulu sebesar apa tantangannya. Oke, angka yang satu ini jujur agak berat buat didengar. 1 miliar, itulah perkiraan jumlah hewan yang lenyap dalam kebakaran hutan dahsyat di Australia tahun 2019-2020. Ini bukan cuma angka di layar ya, ini adalah kehilangan yang nyata, sebuah luka ekologis yang dalam yang disebabkan oleh planet yang makin panas. Nah, yang paling penting di sini tuh, kita harus ngerti hubungan sebab akibatnya. Pemanasan global itu bukan konsep di awang-awang, ini nyata. Ini yang bikin kondisi jadi super kering, super panas, yang jadi bensin buat bencana kayak gini, yang akhirnya mengancam seluruh rantai kehidupan. Angka inilah biang keroknya, kenaikan lebih dari 1 derajat Celcius. Mungkin kedengarannya kecil ya, tapi coba deh bayangin, kalau suhu badan Anda naik 1 derajat lebih, pasti demam kan? Nah, itulah yang lagi dialami planet kita. Dan sains sudah sangat jelas, kitalah penyebabnya. Sekarang, coba lihat grafiknya. Batang yang kiri itu kondisi sekarang. Nah, yang kanan, itu yang bakal terjadi kalau suhu naik 1 derajat lagi. Peningkatan 600% pada area yang terbakar. Ini bukan kenaikan biasa, ini efek bola salju yang serem banget, dan ini nunjukin betapa pentingnya setiap sepersekian derajat. Dan semua bencana alam ini bukan cuma tragedi ekologis loh, ada harga ekonominya, dan mahal banget. Ini yang membawa kita ke bagian selanjutnya. Ternyata, perubahan iklim itu urusan bisnis yang super serius. Jadi, dunia bisnis sekarang menghadapi risiko yang benar-benar nyata. Risiko fisik, itu ya pabrik yang kebanjiran. Terus risiko transisi, itu misalnya perusahaan minyak yang sahamnya anjlok gara-gara semua orang pindah ke mobil listrik. Dan yang paling gede, risiko sistemik. Nah, ini terjadi kalau seluruh sistem keuangan goyang gara-gara semua perubahan ini. Nah, buat ngerespons ini semua, muncullah yang namanya ESG. Dan ini bukan lagi sekedar pencitraan atau biar kelihatan bagus aja. Gampangnya gini deh, kalau sebuah perusahaan nggak peduli sama urusan lingkungan, sosial, dan tata kelola ini, para investor bakal nganggap mereka taruhan yang jelek buat masa depan. Udah, sesimpel itu. Oke, cukup ya kabar buruknya. Sekarang kita pindah ke solusi. Karena disinilah harapannya muncul. Teknologi ternyata lagi memimpin revolusi hijau yang luar biasa di banyak banget industri. Kita mulai dari tempat yang mungkin nggak kepikiran sama Anda, pariwisata. Sebuah industri yang kan hidup dari keindahan alam, tapi ironisnya bisa juga ngerusak alam itu sendiri. Untungnya, AI atau kecerdasan buatan datang buat bantu. Coba bayangin ya, di Taman Nasional kayak Yellowstone, AI itu menganalisis data pengunjung sama pergerakan hewan secara real-time. Jadi, dia bisa nebak, oke di sini bakal rame banget nih. Terus ngasih saran rute lain. Hasilnya, hewan-hewan nggak stres, alamnya juga nggak rusak. Keren kan? Ini benar-benar manajemen alam di era digital. Sekarang kita geser ke jantung masalahnya, energi. Transisi ke energi terbarukan itu udah jadi prioritas utama dan lagi-lagi AI jadi pemeran penting buat mempercepat semuanya. AI itu nggak cuma bikin jaringan listrik lebih pinter, dia juga jadi semacam satpam. Dia bisa ngelacak penipuan, jadi dia bisa mastiin uang subsidi buat proyek-proyek hijau, ya beneran nyampe ke tempat yang seharusnya. Ini penting banget buat jaga kepercayaan kita semua. Bahkan industri yang kita tahu sebagai salah satu polutan terbesar, fashion juga mulai berubah loh berkat teknologi canggih. Nah, kuncinya di sini adalah AI dengan pemindai khususnya bisa melakukan sesuatu yang mustahil buat manusia. Dia bisa milah-milah tumpukan baju bekas dalam sekejap cuma dengan ngidentifikasi jenis serat kainnya. Inilah yang akhirnya ngebuka pintu buat daur ulang fashion dalam skala besar. Benar-benar game changer. Tapi kita harus ingat ya, teknologi itu cuma alat. Nggak akan cukup kalau cuma ngandelin itu. Kita juga harus mikirin ulang sistem dasarnya, sistem ekonomi kita, dan cara kita berhubungan sama alam. Ini soal mengubah cara pikir kita secara total. Kita pindah dari model ambil pakai buang yang boros ke model lingkaran di mana nggak ada yang namanya sampah. Semuanya diolah lagi. Intinya, kita beralih dari pemborosan ke kepintaran. Nah,
Ide simbiosis industri ini jenius banget. Coba bayangin, serbuk gergaji dari pabrik mebel yang tadinya dianggap sampah, malah jadi bahan baku buat perusahaan lain yang bikin pelet pemanas. Nah, itulah ekonomi sirkulem dalam aksi nyata. Keren kan? Dan ini mungkin pertanyaan terbesarnya. Apa semuanya udah terlambat? Apa kita beneran bisa memperbaiki kerusakan yang udah kita buat terhadap ekosistem kita? Jawabannya, untungnya adalah ya. Dan ini bukan cuma harapan kosong. Coba lihat contoh-contoh ini. Sungai yang kita pikir udah mati, hidup lagi. Terumbu karang yang rusak, pulih kembali. Alam itu punya daya pulih yang luar biasa. Asal kita kasih dia kesempatan. Pada akhirnya kan, teknologi, sistem, itu semua cuma alat. Ujung-ujungnya balik lagi ke kita, ke manusia. Kebijakan yang kita buat, rencana, dan karir yang kita pilih, itulah yang bakal nentuin berhasil atau enggaknya transformasi ini. Dan ini bukan cuma urusan pemerintah, ini urusan kita semua. Kebijakan yang bagus itu artinya, ya jangan bangun rumah di daerah rawan banjir. Artinya, kita semua dilibatin dalam proyek energi bersih di lingkungan kita, dan mastiin infrastruktur kita siap kalau ada badai besar di masa depan. Dan kalau Anda sekarang mikir, terus apa yang bisa gue lakuin? Coba lihat ini. Transformasi ekologis ini lagi ngebuka ribuan lapangan kerja baru. Mau Anda ilmuwan, insinyur, atau jago komunikasi, pasti ada tempat buat Anda di ekonomi hijau. Ini mungkin jadi peluang karir paling penting di abad ini. Jadi, kita udah lihat masalahnya, kita udah lihat solusinya, dan kita udah lihat peran kita di dalamnya. Teknologinya ada, model ekonominya ada, cetak birunya udah siap di depan mata kita. Pertanyaan satu-satunya yang tersisa sekarang, apakah kita siap buat mulai membangunnya?